Novel Seros dan Batozer episode ke-8. Matahari sudah tumbang di dinding barat saat aku membuka mata. Aku mengerjapkan mata. Hei, akhirnya kamu siuman. Seseorang menyapaku. Aku menoleh. Salah satu pemuda yang terakhir kali kulihat sebelum pingsan menungguiku. Wajahnya terlihat riang mengetahui aku telah siuman. Dia tersenyum ramah. Aku beranjak duduk, teringat sesuatu. Aku refleks mengangkat tangan, bersiap-siap atas situasi buruk. Jangan-jangan dua monster itu kembali datang. Pemuda itu tertawa. Tidak perlu cemas. Dua Seros itu telah pergi. Seros? Iya, Seros. Maksudku badak bercula. Begitu penduduk klan kalian menyebutnya, bukan? Aku mengangguk menurunkan tangan. Teringat sesuatu lagi, aku bergegas menatap sekitar. Ali dan Sally, dua orang yang kucari, duduk tidak jauh dariku, bersandarkan dinding bangunan kuno. Sepertinya mereka juga baru saja siuman. Mereka terlihat baik-baik saja. Pemuda yang lainnya sedang bercakap-cakap dengan mereka. Aku menatap bangunan kuno ini dengan heran. Tidak ada bangunan setengah bola yang bolong, tidak ada puing-puing, juga reruntuhan bebatuan. Bangunan kuno ini kembali utuh, juga hutan yang porak-poranda, danau yang berlubang, pegunungan salju yang sompal, semua terlihat seperti dia kala. Indah seperti pertama kali kami melihatnya. Apa yang terjadi? Apakah pertarungan kami dengan dua monster sebelumnya hanya mimpi? Kalau itu hanya mimpi, kenapa tubuhku masih terasa pegal? Hei ngelanggeran, apakah yang satu itu sudah siuman? Pemuda di dekat Ali dan Sally berseru. Iya, dia sudah siuman, ngelanggeram. Pemuda di dekatku menjawab sambil berdiri. Ayo, mari bergabung dengan dua temanmu. Aku ikut berdiri mengikuti langkahnya. Dan tiba di tempat Ali dan Sally duduk. Kalian tidak apa-apa? Aku langsung bertanya, memastikan. Ali dan Sally mengangguk. Mereka baik-baik saja. Bengkak di paha kanan Ali sudah mengempis. Sally terlihat sehat, wajahnya tidak pucat lagi. Mereka berdua memiliki teknik penyembuhan, bisik Sally. Dua pemuda itu berjongkok di depan kami, menatap bersahabat. Syukurlah jika dilihat dari ekspresi wajah mereka, mereka jelas bukan musuh kami. Dalam kondisi yang lebih baik, aku bisa menatap mereka lebih detail. Wajah mereka berdua bagai pinang dibelah dua, persis sekali. Teknik penyembuhan, apakah kalian dari klan bulan? Aku bertanya. Klan bulan? Oh, maksudmu klan yang tidak berpenghuni itu? Tidak, kami tidak datang dari sana. Aku menatap penuh selidik lawan bicaraku. Apa yang dia katakan barusan? Klan tidak berpenghuni. Jelas-jelas kota Tisri memiliki jutaan penduduk. Mereka berdua sepertinya datang dari dunia paralel yang lebih jauh, Ra. Bukan dari klan bulan. Ali memberitahu, mencoba menduga-duga. Dunia paralel yang lebih jauh, bukankah hanya ada 4 klan di dunia paralel? Sungguh tidak mudah mencerna informasi baru yang kudapatkan dari dua pemuda ini. Meskipun Ali sudah membantu menyederhanakannya. Kita belum berkenalan secara resmi. Namaku Ngelanggeran. Belakang pakai N ya teman-teman. Pemuda itu menunjuk dirinya, lantas menoleh ke samping. Dia Ngelanggeram. Huruf paling belakang, huruf M. Apakah kalian kembar? Sally ingin tahu. Kembar? Oh, maksud kalian binjak? Iya, kami kembar binjak. Ngelanggeran tersenyum. Tentang klan, kalian telah bertanya-tanya tadi. Kami datang dari klan Aldebaran. Ngelanggeram menambahkan. Aldebaran? Aku terdiam. Aku tidak pernah mendengar tempat itu. Sally menatap Ali. Itu bintang paling terang di konstelasi Taurus, Sally. Jaraknya 65 tahun cahaya dari matahari. Salah satu bintang dalam tata surya kita. Ali berbisik memberitahu. Aku ikut menoleh kepada Ali. Dari bintang lain, jadi si kembar ini alien. Datang dari luar angkasa. Kenapa dia ada di perut bumi? Ali menggeleng. Itu nama klan lain yang ada di dunia paralel, Ra. Sama seperti klan bulan, klan matahari, atau klan bumi.
Mereka bukan alien seperti di film-film, konsepnya berbeda. Tapi bukankah kamu tadi bilang itu nama salah satu bintang di galaksi Bima Sakti? Tanyaku lagi. Aku juga bertanya-tanya tentang hal yang sama. Sally ikut berbisik. Kenapa mereka menamai klan-klan dunia paralel dengan nama bumi, bulan, matahari, Aldebaran? Mereka meniru benda-benda langit saat menamainya, Ali. Keliru, Sally. Ali menggeleng. Sebaliknya, kitalah yang meniru mereka. Dulu informasi tentang klan-klan dunia paralel masih diketahui banyak orang. Catatan tentang itu masih ada. Lantas kita meniru menamai benda-benda langit dengan nama klan-klan tersebut. Ini bumi, itu bulan, itu matahari, bintang, dan seterusnya. Hari ini tidak ada lagi yang tahu. Kita hanya tahu itu hanya benda langit, tanpa mengetahui itu aslinya adalah nama dunia paralel. Sally mengangguk. Itu masuk akal. Sepertinya itulah asal muasal nama-nama benda langit. Datang dari nama klan dunia paralel. Ngelanggeran yang masih berjongkok di depan kami memperhatikan kami berbicara. Dia ikut mengangguk. Teman kalian yang satu ini pintar sekali menyimpulkan sesuatu. Ali memperbaiki posisi tubuhnya jadi lebih tegak. Wajahnya terlihat senang dipuji. Aku menyikut Ali, melotot padanya. Siapa nama kalian? Kalau boleh tahu, tanya Ngelanggeram. Aku segera menyebutkan nama kami, lengkap dengan asal klan. Ngelanggeran dan Ngelanggeram menatap kami penuh antusias. Hei, sudah lama sekali kami tidak keluar dari ruangan ini. Kami baru tahu bahwa klan bulan dan klan matahari telah berpenghuni. Apakah kalian pernah ke klan itu? Aku bertanya. Tentu saja 40.000 tahun lalu saat kami datang semuanya masih kosong. Aku hampir loncat dari duduk. 40.000 tahun lalu? Berapa usia kalian? Sally bertanya ragu-ragu. Lupa, kami tidak menghitungnya. Ngelanggeram tertawa. Aku dan Sally saling tatap. Ini semakin sulit dicerna. Ini ruangan apa? Aku bertanya hal lain. Ruangan ini dulunya tempat tinggal terbaik kami. Borobudur. Wajah Ngelanggeran yang riang mendadak berubah suram. 40.000 tahun lalu kami adalah anggota ekspedisi besar klan Aldebaran untuk menemukan klan-klan lain di dunia paralel. Pemimpin klan membuka portal raksasa menuju seluruh penjuru. Tidak kurang dari 40 kapsul terbang melintasi portal menuju klan yang tidak pernah dikunjungi. Itu ekspedisi dengan tujuan mulia. Kami mencari klan lain yang memiliki kehidupan, menyebarkan pengetahuan Aldebaran, atau kami belajar darinya jika ternyata teknologi mereka lebih tinggi. Aku dan Ngelanggeram tiba di klan bumi bersama sekitar 100 orang lainnya. Sungguh menakjubkan, klan bumi adalah tempat terhijau yang pernah kulihat. Tumbuh-tumbuhan subur menghijau. Kami menemukan penduduk asli, masih sangat primitif. 1-2 curiga dan menyerang kami. Tapi itu bukan masalah besar. Kami datang dengan damai, bukan berperang. Perlahan-lahan penduduk bumi menerima kami. Lantas kami memutuskan menetap di klan ini. Membaur dengan mereka, membagikan pengetahuan termasuk bahasa. Kita sekarang bisa bicara dengan mudah karena aku mengenali bahasa yang kalian gunakan. Salah satu bahasa yang pernah kami ajarkan. Mungkin 1-2 istilah seperti seros, binjak telah berkembang dengan sendirinya. Kami juga mengajari penduduk klan bumi mengenal api, membuat alat berburu, menetap, bertani, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Mereka tidak secepat itu belajar. Klan kalian tidak memiliki kode genetik belajar cepat, tapi itu tetap saja sebuah kemajuan. 1-2 di antara mereka bahkan membuat kerajaan, negara, senjata, dan astaga, sifat jahat mereka muncul. Benar-benar menyedihkan. Penduduk bumi akhirnya berperang satu sama lain. Maka kami memutuskan membuat bangunan besar ini, memisahkan diri dari penduduk asli bumi. Aslinya ruangan ini adalah di permukaan sana. Bangunan di tengah danau indah, laksana bunga teratai. Ribuan tahun kami hidup damai di permukaan.
terputus dari hiruk pikuk klan bumi, hingga pada suatu hari, persisnya 2000 tahun lalu, semua berubah. Ngelanggeran diam, menatap dinding timur. Matahari semakin rendah. Cahaya lembutnya menyiram seluruh ruangan. Apa yang terjadi? Aku bertanya tidak sabaran. Si kembar ini baru saja menyebut 2000 tahun lalu. Frase itu sangat penting dalam setiap petualangan kami. Ada seseorang yang berhasil mendatangi bangunan kami, seperti yang kalian lakukan saat ini, seorang anak muda. Usianya paling 20 tahun menurut ukuran klan kalian. Menarik sekali, anak muda ini sepertinya bukan penduduk asli klan bumi. Dia menguasai teknik-teknik yang kami bawa dari Aldebaran. Pukulan berdentum, teknik penyembuhan, menghilang. Dia pasti memiliki garis keturunan dari sana, meski telah bercampur dengan penduduk asli, atau dia datang dari klan lain tempat ekspedisi besar kami mendarat. Anak muda ini datang hendak belajar. Kami menyambutnya dengan baik. Kami selalu suka dengan orang-orang yang mau belajar, apalagi seseorang yang bisa menemukan tempat tinggal kami, melewati kesulitan yang kami buat agar orang luar tidak tahu lokasi kami. Hei, anak muda ini sangat ambisius, tidak sabaran dan keras kepala, dan pintar tentu saja. Aku seperti menemukan murid terbaik yang pernah ada. Bertahun-tahun dia tinggal di sini hingga dia memaksa belajar menguasai teknik paling penting milikku dan ngelanggeram. Si kembar diam lagi. Teknik apa? Desak Sally. Teknik manipulasi ruang dan waktu. Ali yang menjawab. Hei, bagaimana kamu tahu? Ngelanggeran menoleh ke arah Ali menatap takjub. Kamu jenius sekali, Ali. Itu tebakan yang tepat. Aku tidak percaya kamu penduduk asli klan bumi. Kamu seperti datang dari Aldebaran, salah satu penduduk paling pintar di sana. Ali sekali lagi menegakkan badan, sok bergaya. Aku menoleh ke Ali. Kali ini aku tidak menyikutnya. Bagaimana dia bisa menebaknya? Itu mudah, Ra. Ruangan ini hancur lebur tadi malam. Tapi saat kita siuman, lihat saja semuanya telah pulih. Mereka bisa memperbaikinya dengan memanipulasi ruang dan waktu. Akurat sekali, Ali. Ngelanggeran mengangguk, tersenyum. Kami bisa memanipulasi ruang dan waktu. Itu teknik langka klan Aldebaran. Apa yang terjadi dengan anak muda itu? Sally memotong mengembalikan topik percakapan. Kami menolak mengajarkan teknik itu kepadanya. Sepintar apapun dia, kami tetap menolak. 1. Teknik itu sesungguhnya tidak bisa diajarkan. Teknik itu datang dengan sendirinya kepada orang yang layak. 2. Teknik itu bisa membahayakan seluruh dunia paralel jika disalahgunakan. Meski kecewa, anak muda itu sepertinya bisa menerima keputusan kami. Hingga esok harinya, kami baru sadar anak muda itu telah pergi diam-diam dengan membawa benda paling penting milikku dan ngelanggeram. Benda penting? Sally bertanya. Ya, tanpa benda itu terjadilah hal paling mengerikan. Hal mengerikan apa? Suara Sally tertahan. Benda itu menjaga Seros, 2 monster badak yang kalian hadapi sebelumnya. Seros adalah makhluk mengerikan dari Aldebaran, keluar setiap malam tiba. Begitu matahari tenggelam, Seros muncul. Mereka menyerang siapa saja, mengamuk. Saat matahari terbit, makhluk itu menghilang, menyisakan kerusakan besar. Saat benda milik kami itu dicuri, kami tidak bisa menjaga Seros tetap dalam kurungannya. Seros muncul mengamuk. Satu persatu anggota rombongan kami tewas. Tidak hanya itu, Seros juga menyerang kota-kota dan desa-desa di klan bumi lainnya. Aku dan Ngelanggeram tidak bisa mengendalikan Seros tanpa benda yang dicuri anak muda sebelumnya. Maka setiap malam tiba, Seros muncul. Itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, atau seluruh bumi akan hancur lebur. Wajah Ngelanggeran terlihat sedih. Kami akhirnya memutuskan memasukkan ruangan ini ke perut bumi, menguncinya dengan lorong-lorong dan selaput tak kasat mata agar Seros tidak bisa loncat ke atas melarikan diri. Benda atau apapun memang bisa masuk ke sini, seperti kapsul perak kalian, tapi tidak bisa keluar. Kami juga membuat siklus siang dan malam lebih pendek di ruangan ini.
agar Seros tidak merusak banyak hal terlalu lama. Inilah ruangan tersebut, Borobudur, tempat kami terkunci, entah berapa lamanya. Benda apakah yang dicuri anak muda itu? Sally makin penasaran. Ngelanggeran tidak menjawab, dia menoleh menatap dinding barat. Wajahnya tiba-tiba cemas, matahari bersiap tenggelam. Waktu kita tidak banyak, Sally, Ali, Raib. Kalian harus bersembunyi. Bersembunyi? Sally mencicit. Ya, bergegaslah, matahari hampir tenggelam. Ngelanggeram mulai panik. Memangnya kenapa jika matahari tenggelam, bukankah itu indah sekali? Sunset yang hebat. Si kembar sudah lebih dulu mengangkat tangan. Plop, tubuh kami menghilang dan muncul di dalam salah satu bangunan setengah bola. Keren, itu teknik teleportasi tanpa harus menyentuh orang lain. Hanya dalam radius beberapa meter kami bertiga menghilang bersama si kembar. Kalian tinggal di dalam bangunan setengah bola itu. Jangan keluar. Jangan coba-coba menyalakan apapun. Dan jangan berisik. Sepanjang kalian tetap di sini, Seros tidak akan mengganggu kalian. Apapun yang terjadi, jangan keluar. Paham? Ngelanggeran menatap kami serius. Kami bertiga mengangguk tanpa sempat bertanya. Membayangkan kejadian malam sebelumnya cukup membuat kami tidak akan melanggar peraturan itu. Si kembar beranjak hendak pergi. Kalian mau kemana? Tanya Sally. Kalian tidak ikut bersembunyi bersama kami di sini. Ngelanggeran menggeleng. Kami akan ke bangunan setengah bola lainnya. Dalam sekejap, dua pemuda itu telah menggunakan teknik teleportasi menghilang. Lewat celah di bangunan setengah bola, kami mengintip keluar. Matahari sempurna tenggelam. Gelap menyelimuti ruangan. Terdengar dua raungan panjang. Itu Seros. Monster badak itu telah keluar. Kenapa mereka tidak tinggal bersama kita, Ali? Sally mengusap wajahnya yang pucat. Lantas ruangan tempat kami bersembunyi bergetar setiap kali Seros meraung dan berlari ke sana kemari. Ali menghembuskan nafas pelan, wajahnya prihatin. Karena Seros adalah mereka, Sally, Ngelanggeran dan Ngelanggeram. Si kembar yang berubah wujud menjadi monster badak bercula 4 setiap kali malam tiba. Mereka tidak bisa mengendalikan perubahan tersebut tanpa alat yang dicuri. Astaga, aku dan Sally terdiam. Apakah Ali serius atau dia sembarang membuat kesimpulan? Dan anak muda yang mencuri sesuatu dari mereka itu adalah si tanpa mahkota 2000 tahun lalu. Saat bertualang ke berbagai klan, si tanpa mahkota menemukan Borobudur, ruangan ini, saat masih di atas permukaan bumi. Ali menghela nafas pelan. Aku hampir tersedak. Aku segera menutup mulut. Kami tidak boleh berisik. Masa-masa itu, si tanpa mahkota sedang semangatnya bertualang ke seluruh dunia paralel. Dia memiliki ambisius besar, menyukai kekuatan. Dia belajar apapun dari siapapun. Si tanpa mahkota hendak belajar teknik manipulasi ruang dan waktu, tapi ditolak oleh si kembar. Apa yang terjadi berikutnya bisa kalian simpulkan sendiri. Sekarang aku juga tahu kenapa sensorku mendeteksi kekuatan dunia paralel skala 10. Itu adalah si kembar yang berubah wujud. Sekali lagi di kejauhan terdengar raungan panjang. Boom, boom. Kedua Seros itu mengamuk, memukuli gunung-gunung salju. Dentuman kencang terdengar silih berganti. Lantai bangunan tempat kami sembunyi bergetar hebat. Debu berjatuhan dari atap. Sally gemetar di sebelahku. Aku mengusap wajah. Ini jelas bukan lagi karya wisata yang menyenangkan. Sally juga menatapku pucat. Seandainya kami masih berada bersama Bu Ati dan murid-murid yang lain. Kita lanjut episode ke-9 pada video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe, membaca buku agar tidak ketinggalan seri selanjutnya. Terima kasih.